Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astaghfirullahaladzim. 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 Beredar foto Ketua PBNU bersama Ketua PP Muhammadiyah, Mas Holil Yahya Stakuf, dengan Kang Haidar Nasir, seorang profesor doktor, seorang guru besar, seorang pendidik. Bagi saya ini memaknai bahwa ini Indonesia banget, ini sedang mereka berusaha merajut, mereka berusaha membenahi organisasinya masing-masing, dan ini juga potret bahwa Indonesia punya masa depan, Indonesia sedang terus membangun harmoni. Foto Ketua PBNU yang terus disandingkan dengan Ketua PP Muhammadiyah, sekali lagi ini gambaran Indonesia, seperti halnya gambaran Soekarno dan Hatta, seperti halnya gambaran Pak Harto dengan Habibie, seperti halnya foto suami istri, seperti halnya foto pulau-pulau Indonesia, seperti halnya foto-foto anak sekolah, seperti halnya gambaran-gambaran berbagai usaha-usaha, gambaran-gambaran berbagai pernak-pernik Indonesia. Dari yang negatif kita harus terima bahwa ada kejadian Duren 3, bahwa ada orang yang sedang membangun, ada orang yang kena musibah, ada pesawat Indonesia, ada potret APBN, dan selanjutnya. Kita mesti belajar menerima bahwa Indonesia hari ini tidak sedang baik-baik saja, bahwa kita punya banyak pekerjaan rumah untuk menambal bolong-bolong Indonesia. Tapi sekaligus juga bahwa banyak hal-hal yang positif dibangun oleh anak bangsa. Banyak yang terus berusaha berbenah untuk bagaimana membuat negeri ini bercahaya di masa yang akan datang. Usaha-usaha itu bisa jadi berawal dari desa, dari RT, dari RW, dari bupati-bupati yang cemerlang ide-idenya, dari birokrat-birokrat yang cemerlang ide-idenya, dan itu mesti kita dorong untuk kemudian menjadi contoh-contoh kita ke depan. Bahwa kemudian banyak yang berusaha sebaliknya, itu adalah cerminan juga bahwa Indonesia hari ini bisa dibagi menjadi lagi-lagi mereka yang berharap ilham fujur dan mereka yang berharap ilham pembangunan, ilham kebaikan, ilham kesehatan, ilham industrialisasi, ilham teknologi, ilham kecerdasan, ilham ketakwaan, sesuai dengan rumus-rumus ilham fujur dan ilham takwa. Menjadi problem besar juga ketika mereka para pengusung ilham-ilham kebaikan, ilham-ilham perkembangan, ilham-ilham keadaban, ilham-ilham peradaban, ilham-ilham anti kesusilaan, ilham-ilham anti narkoba, ilham-ilham anti korupsi, itu memang mereka punya kesempatan untuk berkembang, tapi juga dukungan, tapi juga publikasi, tapi juga usaha-usaha untuk merangkai hal-hal yang bersifat pembangunan itu perlu kita dukung dengan betul. Sebagai gambaran misalnya, seharusnya kita tidak susah mencari calon presiden.
Seharusnya di antara 30-40 menteri berikut para wakilnya, itu ada satu yang menonjol yang menjadi penerus Pak Jokowi. Hari ini kita belum melihat dengan mudah siapa sebetulnya calon presiden kita ke depan. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu, pola kaderisasi, ada sesuatu daripada pola generasi calon pemimpin ke depan itu terhambat. Karena apa? Saya berharap ada calon presiden berasal dari para menteri adalah karena mereka para pelaku pembangunan terdepan. Ketika kita gagal menentukan calon presiden ke depan yang terbaik, yang itu disepakati bersama, yang itu tidak keluar dari problem-problem sosial, maka ini menjadi sesuatu begitu. Nah, kita berusaha merajut, kita berusaha membina, kita berusaha membangun harmoni seperti halnya Ketua PBNU dan Ketua Muhammadiyah tadi yang saya gambarkan. Ini masih nampak kurang kuat greget dukungannya. Masih banyak orang yang mempermasalahkan. Ya, saya tahu masalah-masalah itu ada, tapi kita juga mesti lebih pandai lagi untuk mencari solusi-solusi. Bahwa kemudian memunculkan masalah-masalah untuk dicarikan solusinya, bahwa kemudian memunculkan masalah-masalah untuk didiskusikan solusinya, ini yang nampak belum terbangun merata. Kenapa saya sebutkan perlu membangun secara merata? Karena demokrasi, karena musyawarah, karena bangsa ini adalah bangsa bersama. Nah, upaya-upaya partisipasi untuk membangun kebersamaan, membangun harmoni, membangun masa depan, itu masih terganjal oleh politik arogansi, oleh politik kekuasaan, oleh politik oligarki, oleh politik kepentingan, oleh politik partai yang tidak mengedepankan kepentingan-kepentingan bangsa. Semestinya partai-partai segera menyampaikan calon-calon pemimpin ke depan. Semestinya partai-partai itu dengan gegap gempita, itu dengan secara masif, itu dengan secara struktur, jauh-jauh hari sebelumnya menyodorkan calon-calon pemimpin, bukan mencari, karena mereka adalah mata air pemimpin. Jadi partai-partai sebagai mata air pemimpin hari ini masih dalam tahap mencari, bukan dalam tahap bagaimana pemimpin-pemimpin itu didorong begitu. Bagaimana pemimpin-pemimpin yang sudah melalui kawah candra di mukanya mereka itu didorong. Jadi tidak ada usaha-usaha pengkawahan candra di muka di partai-partai, yang ada malah terjadi penggerogotan di dalam tubuh partai itu sendiri. Ini jelas menunjukkan bahwa kita tidak sedang baik-baik saja, karena partai adalah sumber mata air, karena partai adalah tempat, sekali lagi, kawah candra di mukanya calon-calon pemimpin ke depan, tempat bagaimana gagasan Indonesia ke depan itu dipahamkan kepada dirinya, kepada masyarakatnya. Kita tidak melihat litbang partai itu menjadi sumbu. Kita tidak melihat litbang partai itu menjadi visi, menjadi satu yang bergengsi. Kenapa mesti saya sebutkan bergengsi? Karena semestinya kepala litbang partai lah yang paling menonjol di antara kepala-kepala litbang yang lainnya. Alih-alih kepala litbang partai yang menonjol, malah yang menonjol adalah kepala Bapilu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.